Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinfa Siang Sutra Teratai, episode 1677. 3 jenis semerbak menakjubkan dari banyak mendengarkan, sila dan berdana. Para penegak dharma memiliki 3 jenis semerbak menakjubkan. Itulah semerbak dari banyak mendengarkan, semerbak dari sila dan semerbak dari berdana. Ketiga jenis aroma ini, baik melawan arah angin ataupun searah angin, tiada seorang pun yang tidak mencium aura kebenaran dan semerbak kebajikannya. Ini dinamakan ketika batin jernih akan mencium semerbak menakjubkan. Bersungguh hati mendengar. Para penegak dharma. Dharma yang ditegakkan adalah sutra. Sutra yang dimaksud adalah sutra teratai. Jika seseorang dengan tulus bersungguh hati menegakkan sutra teratai, maka orang ini akan memiliki 3 jenis semerbak. Apa saja 3 jenis semerbak ini? Pertama, semerbak dari banyak mendengarkan. Banyak mendengarkan berarti mendengarkan secara mendalam. Bersungguh hati mendengar. Setiap saat mendengar, tanpa jeda. Mendengarkan sutra dengan kesungguhan hati. Saat kita lebih sering mendengarkan sutra, maka dengan sendirinya di dalam kehidupan kita, pikiran dan tindakan kita, setiap kondisi batin kita akan selalu berada dalam dharma. Seseorang yang terus-menerus mendengarkan dharma disebut memiliki semerbak dari banyak mendengarkan. Terus-menerus mendengarkan sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari, dalam pikiran dan tindakan kita. Dharma akan selalu hadir setiap saat di dalam pikiran dan kehidupan kita, akan sesuai dengan dharma, aturan, dan sila. Maka dengan sendirinya akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita mengumpulkan semerbak kebajikan melalui pikiran praktik nyata. Kehidupan kita yang demikian akan membuat orang-orang merasakan semerbak ini. Semerbak yang bisa membuat mereka merasa sukacita, dan juga diri kita sendiri. Ketika semua orang mendekat dan merasa sukacita, inilah yang disebut semerbak, yaitu semerbak dari orang yang banyak mendengarkan. Selanjutnya, semerbak dari sila dan semerbak dari berdana. Sila berarti menegakkan sila dan mematuhi sila. Sila tidak menyebabkan penyimpangan dalam perilaku kita. Sila, sebagai insan suci, menjalankan 10 sila. Jika kita mengamalkan 10 sila ini dengan baik dalam hidup kita tidak akan salah dalam perilaku kita. Para monarki memiliki banyak sila dalam pelatihan dan kehidupannya. Apakah kita telah mempraktikkan sila dalam perhatian kita? Tentu saja, ini sangat sulit. Apakah kita sudah berusaha menjalankan semaksimal mungkin? Ini sebabnya mengapa kita perlu sangat berhati-hati. Demikian juga semerbak dari berdana. Ini yang kita amalkan dalam Sutra Teratai. Sutra Teratai mengajarkan jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva dimulai dengan memberi dana, menjalankan sila, kesabaran, ketekunan, samadhi, dan kebijaksanaan. Inilah 6 paramita. Dalam 6 paramita, pertama menjelaskan kita harus bersumbangsih. Apakah kita telah menjalankan praktik bersumbangsih dalam hidup kita? Ketika seseorang membutuhkan, apakah kita segera bersedia dan berinisiatif membantunya? Bersumbangsih tidak dan sebagainya. Bersumbangsih sangatlah halus. Kita berdana uang, materi, kekuatan, dana tanpa rasa takut dan sebagainya. Sangat banyak cara berdana. Meskipun seseorang memerlukan bantuan, kita bersukacita dan bersedia terus-menerus membantu mereka. Inilah yang disebut berdana. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara juga termasuk berdana. Mengajarkan dharma tidak boleh pelit. Jangan berkata, mau melakukan, harus saya sendiri menyelesaikannya. Dikatakan adalah saya yang melakukan. Demikian baru apa yang saya dapatkan. Kita semua melakukannya bersama-sama. Perbuatan baik semuanya lakukan. Menyelesaikan perbuatan baik. Ini adalah dia yang lakukan. Dia melakukan sangat banyak. Bersumbangsi juga sangat banyak. Kita bersumbangsi sangat banyak. Kita juga sebaiknya lebih rendah hati dan mengalah. Menyempurnakan keindahan orang. Ini juga salah satu cara berdana. Singkat kata, berdana adalah bersumbangsi tanpa pamrih. Ini adalah kebajikan memberi. Kita semuanya juga tahu, berdana, melakukan perbuatan baik, berucap baik, dilakukan secara bersamaan.
Ini juga merupakan bagian dari berdana. Karena itu, sila dalam keseharian pelatihan diri kehidupan manusia kita pasti tidak boleh kurang. Karena itu, semerbak dari sila, semerbak dari berdana, semerbak dari mendengarkan. Seandainya kita tidak mendengarkan sutra, prinsip kebenaran tidak bisa memahaminya dengan jelas, malah berkata, saya jadi orang melakukan perbuatan baik sudah bagus, mengapa saya harus mendengarkan sutra? Menjadi orang baik adalah sangat penting, tidak boleh kurang mendengarkan dharma. Menjadi seorang yang baik membutuhkan prinsip kebenaran. Tidak mengerti prinsip kebenaran menjadi sangat sulit untuk menyempurnakan tingkah laku kita. Mempertimbangkan adalah sebuah cermin bulat yang besar. Walau cermin itu sangat bulat, permukaannya tertutupi dengan kotoran dan debu. Jika kita ingin melihat apa yang ada di depan cermin itu, yang akan terlihat hanyalah ketidakjelasan. Hal yang sama, cermin yang bagus dengan permukaan yang bersih, dengan secara konsisten dilap dengan air, sehingga cermin ini akan merefleksikannya dengan jelas. Maka aroma kita juga perlu seperti ini, barulah kita dapat melewatinya. Ada 3 jenis aroma yang kita miliki. Jadi, ketika jenis aroma ini baik melawan arah angin ataupun searah angin, tiada seorang pun yang tidak mencium aura kebenaran dan semerbak kebajikannya. Semerbak kebajikan, baik itu ketika melawan arah angin dan searah angin, masih sama memancarkan aroma ini. Ketika melawan arah angin, ada sedikit aroma. Ketika searah angin berlalu, terdapat banyak aroma wangi. Ini dikarenakan sangat wangi. Mengapa searah angin lebih wangi, melawan arah angin sedikit wanginya? Aroma wanginya sangat sedikit, dikarenakan searah angin mewakili ketika semua orang memuji kita melakukan perbuatan baik. Saya juga sama, berpikir melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik saya ini, kamu merespon perbuatan baik saya. Jadi, kamu memuji saya. Melawan arah angin adalah ketika seseorang berkata, saya tidak pernah punya kesan baik terhadap Anda. Hal-hal yang Anda lakukan cukup baik, tetapi saya tidak senang diminta untuk mengikuti Anda. Anda melakukan hal-hal baik dan mengharapkan saya memuji Anda, tetapi akan sulit untuk menyakitkan saya. Anda benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik. Banyak orang merasa Anda melakukan perbuatan baik. Saya juga berkata, lumayan. Tetapi saya tidak akan memberi Anda terlalu banyak pujian. Beberapa orang mengagumi kita, memberi kita banyak pujian. Dia benar-benar orang yang baik. Dia sangat luar biasa dalam segala hal yang dia lakukan. Benar, saya memuji Anda. Saya juga akan memberitahu orang lain, agar mereka juga bisa memuji Anda. Ketika kita semua melakukan perbuatan baik bersama-sama, ini seperti ketika angin datang, yang membawa kekaguman semua orang dan menyatukan semua orang untuk melakukan sesuatu. Prinsip yang sama. Tetapi, jika kita tidak benar-benar ingin melakukan perbuatan baik, atau merasa ini adalah sesuatu yang kita minati, kita dapat berkata, Anda dapat melakukannya jika Anda suka. Ketika hal itu selesai dilakukan, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kita berkata, oh lumayan. Ini hanya pujian kecil, tidak terlalu mengagumi orang tersebut, juga tidak membantunya melakukannya. Namun, setelah hal itu dilakukan, kita berkata, lumayan. Ini dinamakan melawan arah angin, baik itu aroma dari melawan arah angin maupun searah angin. Tidak ada alasan bagi saya untuk pilih-pilih. Keduanya dapat diterima. Jadi, meskipun aromanya juga bergerak melawan arah angin, aromanya tidak sekuat itu. Ini adalah melawan arah angin. Tiada seorang pun yang tidak mencium aura kebenaran dan semerbak kebajikannya. Ini dinamakan ketika batin jernih akan mencium semerbak menakjubkan. Tidak mungkin berkata tidak dapat menciumnya. Hal ini dengan ketulusan hati menciumnya. Secara alamiah baru bisa menciumnya. Hal ini Anda katakan sangatlah harum. Saya dengan setulus hati menciumnya. Ini yang dikatakan setulus hati menciumnya, barulah dapat mencium wangi dari semerbak angin kebajikan. Angin kebajikan, hal ini hendaknya dengan setulus hati menganalisis, mempelajari lebih lanjut. Ternyata memang dilakukan dengan sangat baik. Bukan sekedar melihatnya saja kemudian sudah beres. Mendengar.
Setelah mendengarnya, baru tersentuh. Ini barulah melihatnya kemudian tersentuh. Mendengarnya kemudian tersentuh. Dengan setulus hati mengerjakannya bersama. Haruslah mendekatinya lebih dekat. Oh, mengerti. Harumnya kebajikan, karena menggunakan hati mengerti, mendekatinya, maka barulah dapat melakukan sedemikian rupa. Dengan begini dapat lebih mengerti lebih dalam. Harumnya kebajikan ini, semerbak kebajikan ada di antara kerumunan orang. Mulai berawal mengerjakannya. Ada yang berkata, melakukannya dengan sangat baik, mari saya ikut melakukannya. Dengan makna dari hal ini juga sama. Ada ketulusan hati, pernah mendengarnya, melihatnya. Setelah melihatnya, lumayan sekali. Kemudian menggunakan telinga, lebih jelas mendengarnya lebih baik. Selanjutnya, aku denganmu pergi bersama-sama melihatnya. Ini mempunyai 3 fase. Jadi, dengan demikian bisa merasakan semerbak kebenaran. Arah tujuan dari jalan ini adalah benar. Bisa menyemangati semua orang untuk praktek dalam tindakan nyata. Orang sudah masuk dan bersembangsih. Semua orang bersuka cita. Ini adalah selapis demi selapis, setingkat demi setingkat. Ingin bisa mencium aromanya, harus dengan sungguh hati untuk menghayatinya. Oleh karenanya, ia seperti demikian. Suasana yang harum, ada semerbak dari mendengarkan, semerbak dari sila, semerbak dari berdana. Mencium dapat mendengarkan, telah datang. Ada tahu, sangat bagus. Melihat orang menjadi baik, saya juga ingin belajar. Menegakkan aturan seperti ini, menegakkan aturan sudah datang, telah bekerja sama dengan semua orang. Saya bersedia lebih terlibat lagi, melakukan dengan lebih mendalam. Ini adalah selapis demi selapis. Dengan sendirinya, angin kebenaran dan semerbak moral kebajikan mengharumi segalanya. Ini adalah hati yang murni. Kita mulai, semerbak. Aroma itu ada pada orang. Di atas benda-benda itu, kita ada niat untuk mendekati, untuk mendengar, untuk melihat. Ini membuat hati kita juga sudah jelas, juga telah bergabung. Setelah bergabung, hati kita sendiri juga telah menjadi murni. Juga dengan hati yang murni untuk coba mencium aromanya. Itu adalah wangi yang menakjubkan. Prinsip yang sama, saya mengatakan, harum, sangat harum. Jika ada satu orang lagi yang datang, sama juga akan mendengar terlebih dahulu, mencium aromanya terlebih dahulu, baru mulai mau masuk. Harus ada aturan seperti ini. Selanjutnya bergabung seperti ini. Ini semua adalah selapis demi selapis. Semua orang saling mengajak sama-sama masuk ke dalam. Aroma akar yang berasal dari akar pohon, aroma cabang yang berasal dari cabang pohon, aroma bunga yang berasal dari bunga pohon. Bunga memiliki bau harum yang disukai orang. Manusia memiliki kebajikan yang dihormati dunia. Jadi, wangian ini berasal dari akar. Ketika seseorang ingin mencium aroma ini, dia tahu bahwa ini adalah aroma dari akar. Jika dia mencium aroma itu, dia bisa mengatakan, "Oh, ini adalah aroma dari akar. Kamu mengambilnya dari pohon ini." Dari akar pohon mana asalnya? Ini adalah aroma dari cabang. Cabang ini berasal dari pohon tertentu. Ini adalah aroma dari ranting pohon. Begitu pula dengan aroma bunga. Itu adalah aroma yang berasal dari bunga tertentu. Seperti yang telah kita bahas, apakah itu akar pohon, cabang pohon, atau bunga pohon, semuanya bisa dihaluskan menjadi bubuk. Ketika seseorang hanya mencium bubuk tersebut, dia akan sangat memahami, ini adalah bubuk dari akar pohon tertentu, atau ini adalah bubuk dari cabang pohon, atau ini adalah bubuk dari bunga pohon. Semuanya sangat jelas. Orang yang dapat mencium wangian ini seolah-olah sedang melatih dirinya, menjalani berbagai metode praktik, dan memiliki pemahaman yang sangat jelas. Tidak peduli apa yang kamu sebutkan, dia bisa merangkumnya dengan tepat. Ini disebut banyak mendengar. Ketika seorang berkata, "Kamu sepertinya sudah mendengar banyak hal," kamu pasti memiliki penelitian mendalam terhadap kitab suci. Inilah yang disebut wangian dari banyak mendengar. Orang yang mencium wangian sangat memahami.
Apakah itu berasal dari akar, cabang, atau bunga? Begitu pula, orang yang mendengar Dharma, jika mereka sangat memahami dan memiliki penelitian yang mendalam, kita dapat mengetahui dari cara mereka berbicara bahwa orang tersebut memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dharma. Bagi kita yang juga mempelajari Dharma, hanya dengan melihat sikap dan gerak-gerik seseorang, kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut dalam kesehariannya sangat taat pada aturan, atau orang tersebut ada melakukan praktik dalam tindak nyata dengan benar, bukan hanya membaca sutra, melafazkan sutra, menegakkan sila. Dia juga sangat dermawan, sangat bersedia bersumbangsi di tengah banyak orang, bersumbangsi tanpa pamrih. Saya sangat yakin kepada orang yang demikian ketika berhubungan dengan orang lain. Jika kita mampu untuk menapaki jalan ini secara mandiri, ketika kita melihat orang, maka kita akan memahaminya. Kita menganalisanya menggunakan penciuman, mencium aroma, untuk melihat orang seperti apa. Dia memiliki cara untuk mencium perangai seperti apa yang dimiliki. Bukankah kita pernah membahasnya? Aroma laki-laki, aroma perempuan, aroma anak laki-laki, aroma anak perempuan, atau aroma pasangan suami istri. Semua dapat diciumnya. Inilah keahlian yang harus kita miliki. Harus memiliki kemampuan yang demikian. Di dunia ini bukannya tidak ada. Selanjutnya akan membahas. Bunga memiliki bau harum yang disukai orang. Bunga tersebut memiliki bau harum. Secara alami orang-orang akan menyukainya. Manusia memiliki kebajikan yang dihormati dunia. Ini adalah prinsip kebenaran yang sangat dangkal. Barang tersebut adalah harum. Secara alami, orang-orang menyukainya. Tidak ada orang yang menolaknya. Bagaimana dengan manusia? Jika manusia memiliki kebajikan, orang di dunia tentu saja menghormatinya. Orang yang menghormatinya, inilah rasa hormat. Sekarang kita semua sangat memahami. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian kepada kita. Serta puluhan juta jenis dupa campuran, baik berupa bubuk, pil, atau salep. Orang yang menegakkan sutra ini, ketika berdiam di sini, semuanya akan dapat dibeda-bedakannya. Selanjutnya, akan dapat pula membeda-bedakan aroma dari para makhluk, aroma gajah, aroma kuda, aroma lembu, aroma domba, dan sebagainya. Aroma pria, aroma wanita, aroma anak lelaki, aroma anak perempuan. Dari Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita juga bisa pahami dengan sangat jelas, bunga memiliki keharuman. Kita setiap orang menyukainya. Orang memiliki praktik kebajikan. Setiap orang menghormati mereka. Ini menandakan bahwa memiliki hal-hal seperti ini. Dengan sendirinya, setiap orang akan menghargai. Naskah sutra sebelumnya terdapat berbagai macam keharuman. Artinya adalah kita setiap orang memiliki berbagai kelebihan. Bukan hanya manusia, tetapi setiap benda, baik itu adalah tumbuhan atau hewan. Mereka juga memiliki kelebihan yang spesial. Gajah memiliki kelebihan seekor gajah. Dari aroma gajah, kita dapat dengan sangat jelas tahu ketika melihat gajah atau tidak melihat gajah. Ketika ia mendekat, mereka dapat tahu gajah dari aroma gajah. Ini adalah kemampuan dari hidung. Kita makhluk awam tidak akan mungkin bisa melakukannya. Kita harus melampaui makhluk awam untuk memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Kuda memiliki karakter kuda. Kelebihan kuda adalah dapat membawa yang berat dan berlari dengan cepat. Kambing memiliki karakter dari kambing. Karakter yang khusus yaitu sangat jinak. Mereka juga tahu tentang ini melalui penciuman. Oleh karena itu, aroma pria, aroma wanita, aroma anak lelaki, aroma anak perempuan. Bahkan ketika melihat pria dan wanita, apakah mereka telah menikah ataukah masih mempunyai tubuh anak-anak? Apakah kepolosannya masih ada? Semua ini dapat diketahui melalui penciuman. Ini adalah kemampuan yang khusus. Kita harus memahami ini dengan sangat jelas. Seseorang yang memiliki batin yang murni, dia akan bersungguh hati menghayati prinsip kebenaran dari sesuatu. Tentu saja, dia akan ada cara untuk memahaminya. Berikutnya dikatakan, serta aroma dari rumputan, pepohonan, dan hutan. Semua aroma,
baik dekat ataupun jauh, dapat dicium dan dibeda-bedakan tanpa kekeliruan. Dari Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Serta aroma dari rerumputan, pepohonan, dan hutan. Aroma tumbuhan, aroma hewan, semuanya jelas. Kemudian masuk ke dalam hutan untuk memahami bahwa bunga memiliki aroma bunga. Secara alami semua orang menyukainya. Manusia memiliki kebajikan, dihormati oleh semua orang di dunia. Seperti yang baru saja disebutkan, tidak peduli aroma apa itu memiliki ciri khasnya sendiri. Aroma bunga sangat disukai semua orang. Orang yang baik dihormati oleh semua orang. Ini adalah prinsip yang seharusnya diketahui oleh semua orang. Semua aroma, baik dekat ataupun jauh, dapat dicium dan dibeda-bedakan tanpa kekeliruan. Dekat merujuk pada balasan karma dalam satu masa kehidupan sekarang ini. Semerbak dari 6 alam samsara dapat melampaui 3 kelompok alam, triloka. Selanjutnya, menjauhinya dengan menegakkan praktik suci untuk membebaskan diri dari samsara fragmentaris, pariceda jara marana, dan samsara perubahan, parinamiki jara maran. Dua jenis samsara dan mencapai nirwana paling akhir juga dinamakan sangat jauh. Dibeda-bedakan tanpa kekeliruan adalah mampu membeda-bedakan karakter dari kondisi kehidupan. Selain itu, semua aroma, baik dekat ataupun jauh, dapat dicium dan dibeda-bedakan tanpa kekeliruan. Ini berarti dekat merujuk pada balasan karma, yaitu kehidupan kita sekarang. Ketika itu terjadi, dekat ataupun jauh, itu berarti bahwa kehidupan ini disebut dekat. Yang terdekat adalah kehidupan ini, lebih dekat adalah hari ini, dan yang lebih dekat lagi adalah saat ini. Yang disebut dekat, apakah waktu itu dekat atau jauh? Waktu yang dekat berarti sekarang, saat ini. Jauh berarti kehidupan yang lalu di masa lampau. Itulah yang disebut jauh. Tidak peduli apakah kehidupan ini atau kehidupan lampau, kita berada dalam 6 alam samsara, di mana ada 6 jenis makhluk biasa. Apa yang dimaksud 6 alam samsara? Surga, asura, manusia, neraka, setan kelaparan, binatang. Ini semua disebut alam samsara. Ini adalah alam makhluk yang belum tercerahkan. Makhluk yang belum tercerahkan memiliki segala macam karma. Jadi, 6 alam samsara ini, meskipun makhluk awam tidak dapat mengendalikan diri sendiri, di dalam 6 alam kehidupan mendapatkan pembalasan. Berada di alam manusia juga karena kita memiliki kekuatan karma manusia, maka kita terlahir di dunia. Terlahir di dunia, setiap orang memiliki kekuatan karma dengan masa yang berbeda, prinsip kebenaran yang sama. Aroma 6 alam samsara, tentu saja di dunia manusia juga memiliki balasan karma. Balasan kebajikan, semuanya memiliki balasan. Ada orang yang dengan karma ringan dan menciptakan berkah, maka datang ke dunia segala sesuatu dalam kondisi baik. Akan tetapi, segala sesuatu sesuai keinginan, sama halnya dia pun memiliki kerisauan. Balasan karma, kerisauan datang ke dunia, dia menciptakan berkah, sehingga datang ke dunia untuk menikmati berkah. Prinsip kebenaran yang sama. Maka 6 alam samsara beraroma, yaitu karena memiliki berkah. Melampaui 3 kelompok alam. Karena di dalam 6 alam kehidupan ini, melatih berkah, berpegang pada sila, maka dia pun dapat naik ke surga. Jika telah melampaui alam nafsu, kama datu, dan alam berwujud, rupa datu. Alam berwujud, rupa datu, dapat lebih unggul dari alam tidak berwujud, arupa datu. Tidak perlu berwarna, hanya dengan pikiran saja, makhluk alam berada di alam nafsu, kama datu. Jika melatih diri melampaui makhluk awam, hanya berada di alam berwujud, rupa datu, memiliki warna tanpa keinginan. Dengan adanya alam berwujud, berupa datu, jika dapat melatih diri lagi,
maka dia akan mencapai alam tidak berwujud, arupa dhatu. Di alam tidak berwujud, tidak butuh penampilan, tidak ada apa-apa lagi. Hanya dengan merenungkan dan perasaan, merenungkan saja sudah cukup. Kondisi seperti apakah ini? Kita tidak dapat begitu memahami. Ini adalah kondisi bersungguh hati. Maka, mari katakan, selanjutnya menjauhinya dengan menegakkan praktik suci untuk membebaskan diri dari samsara fragmentaris, pariceda jara marana, dan samsara perubahan parinamiki jara maran. Dua jenis samsara dan mencapai nirwana paling akhir juga dinamakan sangat jauh. Kita sudah berusaha menjauhi kondisi manusia awam, menjauhi alam nafsu, menjauhi alam berwujud. Alam berwujud, apakah kita sebagai manusia awam atau berada di alam berwujud masih akan mengalami samsara fragmentaris? Sebelumnya terus mengatakan kepada kalian, fragmentaris. Pada kehidupan ini, panjang usia saya adalah demikian. Ketika tidak kekalan datang, saya tetap juga punya karma ini. Karma dari dunia manusia awam, yakni karma sebagai manusia awam belum habis. Seumur hidup saya ini, benih sebab dan kondisi pendukung samsara fragmentaris sudah berakhir. Begitulah hidup kita berlalu, meninggal. Mungkin juga bukan hanya pada kehidupan ini. Sudah dimulai pada kehidupan ini. Kita sudah mengerti untuk membina diri. Tentu kehidupan sekarang ini akan berlalu. Dengan adanya samsara fragmentaris ini, kita harus senantiasa mawas diri terhadap samsara fragmentaris. Kita harus segera menggenggam kesempatan. Jiwa kehidupan dari fisik tubuh ini terbatas. Bahkan Buddha juga memiliki jiwa kehidupan yang terbatas. Datang ke dunia dengan wujud fisik tubuh. 80 tahun memasuki nirwana, mencapai pariniwarna. Namun Buddha setelah tercerahkan dan tersadarkan kembali lagi ke dunia dengan menampilkan wujud dirinya demi untuk memberi pengajaran di dunia. Sebenarnya, dunia ini hanyalah sebuah ilusi. Orang yang tersadarkan mengetahui bahwa ini adalah palsu, adalah kosong. Namun untuk dapat mendekati orang awam, harus mengubah kepalsuan menjadi wujud. Mengubah yang palsu ini, sehingga punya wujud, akan terjadi di dunia. Di dunia, dia memulai kehidupan dengan keluarga. Setelah merenungkan dan memikirkan tentang ini, beliau mulai mengungkapkan keinginannya untuk mencapai pencerahan sempurna. Setelah mencapai pencerahan sempurna, kemudian beliau kembali lagi untuk menyelamatkan para makhluk. Dia melewati tahap demi tahap dalam hidupnya untuk mengajar para makhluk. Dia mengajar di setiap hidupnya. Pada tahap yang terakhir, beliau memasuki parinirwana. Buddha juga menampakkan kehidupan para samsara fragmentaris. Sementara kita manusia awam hanya menjalani samsara fragmentaris dalam kebingungan. Kita membawa karma di masa kehidupan lampau. Karma yang kita ciptakan di masa lampau membawanya ke tahap kehidupan saat ini. Tahap kehidupan ini kita masih dalam kebingungan, membawa karma kita ke kehidupan berikutnya. Jadi, apakah siklus kelahiran dan kematian ini jauh atau dekat? Kita membawa karma bersama kita lagi. Jadi ini adalah samsara fragmentaris manusia awam. Jika kita ingin terlepas dari samsara ini, tahap kehidupan kita ini, kita menerima Buddha Dharma demi kehidupan kita berikutnya. Dalam kehidupan berikutnya, kita bisa mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dalam kehidupan ini, kita harus membina diri dengan baik-baik. Karena masa lampau kita harus menerima kondisi buruk dengan tenang. Untuk melenyapkan rintangan karma saat kondisi muncul, sehingga kita tidak akan menciptakan lebih banyak malapetaka. Bukankah ada pepatah ini? Sesuai dengan jodoh kita, jodoh buruk masa lampau kita adalah demikian. Sesuai dengan jodoh kita, jangan permasalahkan dengannya lagi. Jika kita permasalahkan dengannya, maka kita akan terus menjalin jodoh buruk ini. Jadi, kita dengan ikhlas menerima kondisi buruk demi melenyapkan karma. Pada bagian ini, kelahiran dan kematian dari jalinan jodoh Anda pada masa lampau. Pada bagian ini sudah berakhir, tidak akan terjalin lagi.
Pada kehidupan ini, saya sebenarnya telah menjalin jodoh budi dan dendam kepada seberapa banyak orang. Saya melakukannya dengan sangat baik. Kenapa selalu ada orang yang memfitnah saya? Haya, jangan diperhitungkan lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Artinya, hubungan karma yang sudah terjalin, sudah berakhir dan tidak akan terjalin lagi. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi, juga adalah sebuah jalinan jodoh buruk sudah berlalu. Dalam kehidupan manusia, sebenarnya saya dengan berapa banyak orang telah menjalin seberapa banyak jalinan jodoh buruk, mengalah selangkah demi selangkah. Setelah dibiarkan berlalu, maka jalan akan lebih lebar dan akan lebih enak ditapaki. Sama halnya, kehidupan yang akan datang, yang akan ditapaki, bukankah kekuatan karma yang menarik kita, tapi adalah kekuatan ikrar. Kita berikrar akan datang lagi ke dunia ini. Jadi, kita harus sering-sering membangun ikrar. Sebuah ikrar senantiasa membangun ikrar tanpa henti, yaitu ikrar sejati yang kita rela untuk jalani ke depan. Jadi, pengetahuan adalah akan perhitungan dengan orang-orang. Dengan mengubahnya menjadi kebijaksanaan, maka tidak ada lagi perhitungan. Saya harus membangun ikrar. Hutang yang harus saya bayar, akan saya bayar. Saya dapat melakukannya. Dengan segenap tenaga, saya melakukannya dan saya akan melakukannya di kehidupan selanjutnya. Ini juga adalah terbebas dari siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Ada juga samsara perubahan. Apa yang harus kita ubah adalah hati kita. Dalam hati kita, kita harus melatih memberi, menjaga sila, sabar, disiplin, samadhi, dan kebijaksanaan. Mempraktikkan 6 paramita dalam aksi nyata. Saya sudah membentuk tekad ini. Saya sudah membantu banyak orang. Jika orang-orang masih tidak puas, apakah saya harus tetap melakukannya? Ini tergantung pada tekad kita memutuskan untuk berlatih. Apakah semua orang yang kita lakukan bermakna? Kita harus menentukan jika ini bermakna, kita harus tetap melakukannya. Mungkin ini sangatlah sulit. Saya sudah sangat lelah dan mau berhenti. Apakah ini sepadan untuk dihentikan? Apakah benar? Apakah ada hal baik dalam memberhentikannya seperti ini? Atau apakah ini akan memberi saya manfaat di kehidupan ini? Atau di kehidupan selanjutnya dan sebagainya? Jika saya menyerah dalam hal ini untuk hal lain, mungkin akan lebih bermanfaat bagi saya. Apakah ini yang memberikan keuntungan duniawi atau materi? Atau ini adalah manfaat dari membantu orang lain dan membuat hal baik? Sebenarnya apa manfaatnya? Kita harus mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Benar, masuk ke dalam kerumunan untuk membantu para makhluk. Ini merupakan hal yang benar. Saya mesti bertahan sampai akhir. Bukan mengatakan bahwa saya sedang membantu orang, saya dirintangi oleh orang lain. Saya berhenti mau melakukannya, kalian melakukannya saja. Bukan demikian. Melakukan berarti harus bertahan. Hal yang benar, lakukan saja sudah benar. Inilah tidak mudah berubah. Batin kita, arah sasaran yang telah ditetapkan diri sendiri. Setelah diputuskan, jalan saja sudah benar. Tidak ada pikiran untuk maju dan mundur lagi. Anda di tempat tersebut, terkadang maju dan terkadang mundur. Hal yang benar harus maju. Hal yang tidak benar harus secepatnya introspeksi kembali. Jika tidak, perubahan ini adalah merupakan kerisauan kita, kegelapan batin kita. Setiap saat batin kita tidak bisa tenang, terus berubah. Saat ini batin kita tidak konsentrasi, berubah-ubah. Apakah kehidupan yang akan datang kita akan bisa terlahir menjadi manusia lagi? Mungkin saja ditarik menuju alam binatang, ataupun terlahir di alam neraka. Kita tidak pernah tahu. Samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Kita harus bekerja keras untuk melampaui itu semua. Berharap di kehidupan saat ini ke selanjutnya. Kita menjalin jodoh baik.
tidak membiarkan karma kehidupan berikutnya membawa kita menjauh. Jika kita berpikir tentang Buddha, proses beliau datang ke dunia ini, kita akan memahami mengapa beliau mengalami samsara fragmentaris. Siklus samsara fragmentaris timbul dari keinginan. Buddha tidak mengalami transformasi samsara, karena Buddha pergi dan kembali lagi dalam setiap kehidupan. Karena keinginannya yang kuat untuk membimbing makhluk adalah sangat teguh, sangat tulus membimbing semua makhluk, sehingga Buddha tidak mengalami transformasi samsara. Dengan kekuatan samadhi, beliau bertekad datang dan pergi. Jadi, untuk mencapai nirwana paling akhir, Buddha telah mencapainya secara keseluruhan. Ini adalah yang paling tertinggi. Jadi, dibeda-bedakan tanpa kekeliruan untuk memahami orang dengan menyeluruh dan jelas, mampu membeda-bedakan karakter dari kondisi kehidupan. Seperti ini, sehingga kita harus jelas sekali, juga dapat memahaminya. Kehidupan kita ini harus benar-benar memanfaatkan kehidupan kita ini. Kita datang ke dunia ini, pada masa kehidupan sekarang ini, setiap waktu kita, setiap detik, kita harus menggenggam masa kehidupan sekarang. Kehidupan mendatang kita yang kita pilih. Kekuatan ikrar kita apa? Sehingga Buddha dapat mencapai nirwana paling akhir. Pikiran terfokusnya tidak spontan, dan kehidupan kita mendatang apakah kekuatan ikrar yang pergi ataukah kekuatan karma. Situs kelahiran dan kematian fragmentaris kita kapan akan berhenti, kita semua tidak tahu. Akan tetapi, setelah satu masa kita datang dan pergi dari mana? Kekuatan karmalah yang menarik kita. Ataukah kita datang lagi ke dunia dengan kekuatan ikrar kita? Ini sangat penting. Semua orang bersungguh hati menghayatinya, menghayati pada bagian ini, menegakkan praktik suci untuk membebaskan diri dari samsara fragmentaris, pariceda jara marana, dan samsara perubahan, parinamiki jara maran, dua jenis samsara. Ini kita harus memahaminya. Apakah itu yang terlihat mata, tercium hidung, bahkan dengan mencium saja, mampu mencium keluar. Kehidupan kita pada waktu sekarang, kondisi batin sekarang akan berpengaruh. Pada masa kehidupan mendatang, kita menggunakan penciuman, akan tercium baunya, akan merasakan, sehingga semua orang harus bersungguh hati, benar-benar bersungguh hati, bukan tidak mampu melakukannya, asalkan kamu berteguh tekad hati, lebih bersungguh hati.